Dalam perjalanan hidup kita, ada sesuatu yang begitu fundamental, sehingga keberadaannya seringkali luput dari perhatian, energi. Ia bukan hanya konsep abstrak yang ada di buku-buku sains, tetapi juga denyut nadi kehidupan yang menyentuh setiap aspek keberadaan kita. Bayangkan energi sebagai jaringan tak kasat mata yang menjalin segala sesuatu di alam semesta. Ia adalah aliran yang menghubungkan Anda dengan bintang-bintang di langit, desiran angin di pepohonan, hingga kehangatan senyum seseorang yang Anda cintai. Energi ada di mana-mana, dalam segala sesuatu, dari yang terlihat hingga yang tidak terlihat. Ketika kita duduk di bawah sinar matahari pagi, tubuh kita menyerap energi vital yang memberikan kehidupan. Ketika kita tersenyum pada orang asing, kita menciptakan gelombang energi yang dapat mengubah hari mereka. Bahkan pikiran dan niat kita sendiri adalah bentuk energi, memancar seperti gelombang radio yang beresonansi dengan medan energi universal. Tetapi seringkali, kita gagal menyadari hubungan ini. Kita menganggap energi sebagai sesuatu yang hanya relevan dalam konteks listrik atau fisika, tanpa menyadari bahwa setiap interaksi, tindakan, dan pikiran kita juga merupakan bentuk energi yang memengaruhi dunia di sekitar kita. Energi bukan hanya alat, ia adalah ekspresi dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang suci. Dalam banyak tradisi spiritual, energi dipandang sebagai manifestasi dari kesadaran ilahi, intisari dari segala sesuatu. Ia adalah sumber kekuatan yang menciptakan dan menopang alam semesta, sebuah kekuatan yang melampaui apa yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Ketika kita mulai melihat energi sebagai aspek kesadaran ilahi, kita menyadari bahwa kita tidak pernah terpisah dari Sang Pencipta. Kita adalah bagian dari aliran besar ini, peserta aktif dalam simfoni universal yang terus bergerak dan berkembang. Menyadari ini membawa kita pada pengalaman mendalam tentang koneksi, rasa syukur, dan tujuan hidup. Namun, ironi terbesar adalah bahwa banyak dari kita menjalani hidup tanpa pernah sepenuhnya memahami atau menggunakan potensi energi ini. Bayangkan memiliki tongkat ajaib yang dapat menciptakan keajaiban, tetapi membiarkannya tertutup debu di sudut ruangan. Begitulah cara kita sering memperlakukan energi. Ketika kita membiarkan diri tenggelam dalam rutinitas, kecemasan, atau kesedihan, kita memutus hubungan dengan aliran energi yang melimpah. Namun, begitu kita memilih untuk sadar, untuk hadir, dan untuk berinteraksi secara penuh dengan energi di sekitar kita, kita membuka pintu bagi kemungkinan yang tak terbatas. Energi adalah bahasa universal. Dengan memahami cara berbicara dalam bahasa ini, kita dapat mengubah kenyataan kita. Semua impian, tujuan, dan visi yang kita miliki sudah ada di sana, di medan energi yang menunggu kita untuk menyelaraskan diri dengannya. Yang diperlukan hanyalah kesadaran dan keberanian untuk menjangkau dan menyentuh kekuatan ini. Energi bukan hanya inti kehidupan, ia adalah jembatan menuju transformasi sejati. Dengan belajar memahami, mengelola, dan menyelaraskan energi, kita tidak hanya menemukan jalan menuju pencapaian, tetapi juga kebenaran mendalam tentang siapa kita sebenarnya, makhluk cahaya yang terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Energi adalah kekuatan yang mengalir dalam setiap aspek kehidupan kita. Tetapi bagaimana energi bekerja? Bagaimana ia dapat memengaruhi realitas yang kita ciptakan? Untuk memahami ini, kita harus menggali lebih dalam, melampaui permukaan teori, dan masuk ke dalam inti dinamika energi, interaksi halus antara pikiran, niat, dan alam semesta. Sejak zaman kuno, manusia telah mencoba memahami dan mengendalikan energi. Dari Mesir kuno hingga tradisi mistik timur, energi telah dianggap sebagai jembatan antara manusia dan kekuatan yang lebih besar. Salah satu konsep awal adalah mesmerisme, yang diperkenalkan oleh Franz Mesmer pada abad ke-18. Ia percaya bahwa ada medan magnetik universal yang dapat dimanfaatkan untuk menyembuhkan tubuh dan pikiran. Meskipun teori ini ditolak oleh sains modern, gagasan bahwa energi dapat dimanipulasi untuk menciptakan perubahan tetap hidup dalam berbagai tradisi spiritual. Dalam yoga, meditasi, dan pengobatan alternatif seperti Reiki, kontrol energi dianggap sebagai cara untuk menyelaraskan diri dengan alam semesta.
Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman energi telah menjadi bagian dari perjalanan panjang manusia untuk menemukan harmoni dan kebahagiaan sejati. Kita hidup di dunia di mana yang serupa menarik yang serupa. Inilah inti dari hukum ketertarikan. Ketika pikiran Anda dipenuhi dengan rasa syukur, cinta, dan harapan, Anda memancarkan energi positif yang menarik hal-hal serupa ke dalam hidup Anda. Sebaliknya, ketika Anda terjebak dalam ketakutan atau keraguan, Anda menarik situasi yang merefleksikan emosi tersebut. Bayangkan pikiran Anda seperti pemancar radio, mengirimkan frekuensi ke alam semesta. Jika Anda memancarkan sinyal yang jernih dan penuh niat, alam semesta akan merespons dengan mencocokkan frekuensi tersebut. Realitas Anda bukanlah hasil dari kebetulan, ia adalah cerminan dari energi yang Anda pancarkan. Tetapi disinilah letak tantangan. Banyak dari kita menghabiskan hidup memancarkan frekuensi yang tidak selaras dengan apa yang kita inginkan. Untuk mengubah ini, kita harus belajar menjadi sadar akan energi kita, mengganti pola pikir yang merugikan dengan niat yang selaras, dan mempercayai proses penciptaan. Segala sesuatu yang Anda impikan sudah ada di suatu tempat di medan kuantum. Ini bukan hanya metafora. Dalam fisika kuantum, medan kuantum adalah ruang di mana semua kemungkinan ada. Di dalam medan ini, energi Anda berinteraksi dengan potensi yang tak terbatas untuk menciptakan kenyataan yang sesuai dengan visi Anda. Bayangkan medan kuantum sebagai kanvas kosong, tempat semua kemungkinan menunggu untuk dihidupkan oleh energi Anda. Ketika Anda menyelaraskan pikiran, emosi, dan tindakan Anda dengan niat yang jelas, Anda menjadi seniman dari realitas Anda sendiri. Anda menciptakan alur cerita hidup Anda, bukan hanya sebagai peserta pasif, tetapi sebagai pencipta aktif. Namun, medan kuantum juga mengajarkan kita pelajaran penting. Untuk menciptakan sesuatu, Anda harus terlebih dahulu mempercayai bahwa itu mungkin. Keyakinan Anda adalah kunci yang membuka pintu ke dunia kemungkinan. Jika Anda terus-menerus meragukan diri sendiri, energi Anda menjadi terfragmentasi dan hasilnya pun kabur. Pemahaman tentang dinamika energi tidak hanya menarik secara intelektual, tetapi juga sangat praktis. Ketika Anda mulai memahami bagaimana energi bekerja, Anda dapat menggunakannya untuk mengubah kehidupan Anda. Mulailah dengan mengamati energi Anda. Apa yang Anda pikirkan sepanjang hari? Apa yang Anda rasakan? Apa tindakan kecil yang Anda lakukan? Setiap pikiran, emosi, dan tindakan adalah benih yang ditanam di medan energi universal. Jika Anda menanam benih keraguan, Anda akan menuai kebingungan. Jika Anda menanam benih keberanian dan cinta, Anda akan menuai keberlimpahan dan kedamaian. Pemahaman tentang dinamika energi adalah langkah pertama menuju transformasi sejati. Dengan menghormati energi sebagai kekuatan yang mendasari realitas kita, kita tidak hanya menjadi lebih sadar akan diri kita sendiri, tetapi juga lebih mampu menciptakan kehidupan yang penuh tujuan, cinta, dan kelimpahan. Setiap manusia adalah pusat energi yang hidup, terus-menerus memancarkan dan menyerap getaran dari dunia di sekitarnya. Namun, untuk mencapai harmoni dengan diri sendiri dan alam semesta, kita perlu lebih dari sekadar keberadaan pasif. Kita harus aktif dalam mengelola dan menyelaraskan energi kita. Seperti seorang musisi yang menyetel instrumen sebelum bermain, kita perlu menyelaraskan instrumen energi kita untuk menghasilkan melodi kehidupan yang indah. Teknik 1. Grounding emosi. Menghubungkan diri dengan bumi. Emosi adalah portal utama kita ke medan energi. Ketika emosi negatif seperti marah, cemas, atau sedih mendominasi, energi kita menjadi kacau, seperti antena radio yang kehilangan sinyal. Sebaliknya, emosi positif seperti cinta, syukur, dan damai menciptakan resonansi yang kuat dengan frekuensi alam semesta. Grounding, atau menghubungkan diri dengan elemen bumi, adalah langkah pertama untuk memulihkan keseimbangan ini. Seperti akar pohon yang masuk ke dalam tanah untuk menyerap nutrisi, grounding memungkinkan kita melepaskan energi negatif dan menyerap energi positif dari bumi, sumber kehidupan yang tak pernah kering. Berikut langkah grounding. 1. Sadari emosi. Dominan. Luangkan waktu untuk duduk dengan diri sendiri dan mengenali apa yang Anda rasakan. Jangan menilai,
Hanya amati. 2. Visualisasi pelepasan. Bayangkan akar energi Anda menjulur ke dalam tanah. Rasakan setiap emosi berat seperti beban yang mengalir ke bumi, diserap dengan lembut oleh elemen yang netral dan penuh cinta. 3. Rasakan kelegaan. Setelah proses ini, tubuh Anda akan terasa lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan hati lebih terbuka. Dengan grounding, Anda memulihkan harmoni dalam medan energi Anda. Ini bukan hanya tentang menghilangkan beban emosional, tetapi juga membuka ruang untuk transformasi positif. Anda mulai merasa lebih terhubung dengan diri sendiri, lebih mampu menghadapi tantangan, dan lebih siap menciptakan realitas yang Anda inginkan. Teknik 2, latihan pernafasan breathwork. Jembatan antara tubuh dan pikiran. Napas adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Dalam setiap tarikan dan hembusan napas, terdapat peluang untuk membebaskan diri dari ketegangan, menyelaraskan energi, dan menyentuh keheningan mendalam di dalam diri. Napas tidak hanya memberikan oksigen ke tubuh, tetapi juga membawa energi kehidupan, prana, chi, atau vital force, yang menghubungkan kita dengan medan kuantum. Dalam tradisi yoga, pranayama telah lama digunakan untuk menyelaraskan energi internal. Teknik seperti pernapasan syamanik dari suku-suku asli juga menekankan pentingnya napas dalam perjalanan spiritual. Secara ilmiah, pernapasan sadar terbukti meningkatkan gelombang otak alfa, mempercepat penyembuhan, dan memperbaiki fungsi sistem saraf, memberikan keseimbangan fisik dan emosional yang mendalam. Berikut praktik pernafasan sederhana. Teknik 4-7 Wapper. Tarik napas melalui hidung selama 4 detik, tahan selama 7 detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut selama 8 detik. Teknik ini menenangkan pikiran dan membuka ruang energi yang lebih positif. Pernapasan siklus. Tarik napas dalam-dalam dengan durasi tetap, lalu hembuskan tanpa jeda. Lakukan selama beberapa menit untuk membersihkan blokade energi. Teknik 3. Membuka cakra ketiga, mata dan mahkota. Cakra ketiga mata, ajna, dan cakra mahkota, sahasrara, adalah pintu gerbang menuju dimensi spiritual yang lebih dalam. Ketiga mata memberikan wawasan batin, intuisi, dan persepsi yang tajam. Sementara mahkota adalah portal menuju kesadaran universal dan cahaya ilahi. Berikut teknik aktivasi. 1. Visualisasi energi. Fokuskan perhatian Anda pada lokasi cakra, dahi untuk ketiga mata, puncak kepala untuk mahkota. Bayangkan cahaya ungu atau putih terang menyinari area tersebut. 2. Afirmasi positif. Ulangi afirmasi seperti, saya terbuka untuk kebijaksanaan batin dan bimbingan ilahi. 3. Meditasi mendalam. Gunakan mantra atau musik frekuensi tinggi untuk memperkuat vibrasi cakra. Ketika cakra ini terbuka, Anda akan merasa lebih intuitif, lebih selaras dengan tujuan hidup Anda, dan lebih mampu memahami makna mendalam dari pengalaman sehari-hari. Teknik 4. Ho'oponopono. Membersihkan dan menyembuhkan energi. Teknik Ho'oponopono dari tradisi Hawaii mengajarkan bahwa penyembuhan dimulai dari dalam. Dengan mengulang 4 pernyataan sederhana, saya minta maaf, tolong maafkan saya, terima kasih, saya mencintaimu. Kita membersihkan energi negatif dan menyelaraskan diri dengan cinta dan penerimaan universal. Mengulang afirmasi ini 108 kali, angka suci dalam tradisi spiritual, menciptakan resonansi yang mendalam dengan medan energi universal. Ini bukan hanya latihan verbal tetapi juga pengalaman transformatif yang membuka hati dan memperkuat hubungan dengan diri sendiri dan orang lain. Pengelolaan energi bukanlah sesuatu yang terjadi sekali dan selesai. Ia adalah perjalanan, latihan harian yang mengubah Anda sedikit demi sedikit. Seiring waktu, teknik-teknik ini akan terasa seperti nafas kedua, bagian alami dari hidup Anda. Dengan dedikasi dan kesabaran, Anda akan merasakan harmoni yang tak tergoyahkan, realitas yang lebih penuh cinta, dan hubungan yang lebih dalam dengan alam semesta. Energi adalah bahasa alam semesta. Saat kita memahami cara menyelaraskan diri dengan aliran energi ini, hidup kita tidak lagi menjadi perjuangan melawan arus, melainkan tarian indah yang harmonis dengan hukum-hukum alam.
Namun, seperti semua seni, pengelolaan energi membutuhkan filosofi yang mendalam dan pendekatan praktis yang bijaksana. Alam semesta bergerak dengan ritme yang alami, tidak pernah terburu-buru namun selalu mencapai tujuannya. Ini mengajarkan kita pelajaran penting. Upaya keras yang dipaksakan seringkali menghasilkan kebuntuan, sedangkan pendekatan yang lembut namun konsisten membuka jalan. Mengelola energi bukan tentang memaksa realitas untuk tunduk pada kehendak kita, melainkan tentang menyelaraskan diri dengan aliran universal. Bayangkan sungai yang mengalir. Jika Anda mencoba melawan arusnya, Anda akan kelelahan. Namun, jika Anda belajar mengikuti arus, Anda akan sampai ke tujuan dengan usaha yang jauh lebih sedikit. Berikut filosofi keseimbangan. Fokus pada niat, bukan hasil. Jangan terobsesi dengan hasil akhir. Sebaliknya, letakkan perhatian Anda pada niat tulus dan tindakan yang selaras dengan nilai-nilai Anda. Hormati proses. Pahami bahwa energi membutuhkan waktu untuk membangun momentum. Seperti menanam benih, Anda harus bersabar untuk melihatnya tumbuh menjadi pohon yang kuat. Biarkan aliran alamiah. Hentikan kebiasaan melawan apa yang tidak bisa Anda ubah. Sebaliknya, pelajari cara menerima dan memanfaatkan situasi. Teknik-teknik untuk menyelaraskan energi memerlukan dedikasi. Mereka bukan solusi instan, melainkan investasi jangka panjang yang menjanjikan hasil transformatif. Kesabaran adalah seni percaya pada proses bahkan ketika hasilnya belum terlihat. Dalam dunia yang serba cepat, kita sering tergoda untuk menyerah jika perubahan tidak segera terjadi. Namun, alam mengingatkan kita bahwa semua hal indah membutuhkan waktu. Seekor ulat tidak menjadi kupu-kupu dalam semalam. Prosesnya memerlukan kesabaran, dan begitu juga perjalanan Anda dalam menyelaraskan energi. Ada kekuatan besar dalam ketekunan. Dengan terus berlatih meskipun ada tantangan, Anda membangun hubungan yang lebih dalam dengan energi Anda sendiri. Setiap langkah kecil membawa Anda lebih dekat pada tujuan Anda, bahkan jika hasilnya tidak langsung terlihat. Alam adalah cerminan sempurna dari harmoni energi. Ketika kita belajar dari alam, kita memahami bahwa semuanya memiliki waktu dan tempatnya. Lao Tzu dengan bijaksana berkata, "Alam tidak tergesa-gesa, tetapi semuanya tercapai." Pelajaran dari air mayo. Air mengalir dengan lembut, tetapi memiliki kekuatan untuk mengukir batu. Ini mengajarkan kita bahwa kelembutan bukanlah kelemahan. Itu adalah kekuatan yang tak terbendung. Dengan belajar untuk menjadi fleksibel seperti air, kita dapat menyesuaikan diri dengan tantangan hidup tanpa kehilangan inti dari siapa kita. Pelajaran dari pohon. Pohon tidak memaksakan pertumbuhannya. Ia berakar kuat ke tanah, memanfaatkan energi bumi, dan tumbuh ke arah matahari. Ini mengingatkan kita untuk membangun fondasi yang kokoh, sambil tetap terbuka untuk menerima energi positif dari luar. Filosofi tanpa tindakan adalah seperti kompas tanpa arah. Untuk membawa wawasan ini ke dalam hidup Anda perlu langkah-langkah konkret. 1. Mulai dengan keheningan. Setiap hari, luangkan waktu untuk diam. Dalam keheningan, Anda dapat mendengarkan pesan dari energi Anda sendiri dan alam semesta. Meditasi adalah alat yang kuat untuk ini. 2. Refleksi harian. Di akhir setiap hari, tanyakan pada diri Anda, apakah tindakan saya hari ini selaras dengan nilai-nilai saya? Jika tidak, renungkan bagaimana Anda dapat memperbaikinya besok. 3. Latihan syukur. Syukur adalah katalisator energi positif. Setiap malam, tuliskan 3 hal yang Anda syukuri. Ini akan memperkuat medan energi Anda dan menarik lebih banyak hal baik ke dalam hidup Anda. 4. Gunakan simbol-simbol alam. Bawa elemen-elemen alami ke dalam ruang Anda, tanaman, kristal, atau bahkan hanya segelas air murni. Ini membantu Anda terhubung dengan energi alam semesta. 5. Perhatikan pola energi Anda. Catat saat energi Anda merasa tinggi dan rendah. Apakah ada pola tertentu? Misalnya, apakah Anda merasa lemah setelah terlalu banyak berinteraksi dengan media sosial atau setelah berbicara dengan seseorang? Dengan memahami pola ini, Anda dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana untuk melindungi energi Anda.
Ketika Anda hidup selaras dengan aliran energi universal, Anda merasakan ketenangan bahkan di tengah kekacauan. Anda memahami bahwa semua hal memiliki waktu dan tempatnya, dan Anda tidak lagi terjebak dalam rasa takut atau frustrasi. Hidup menjadi perjalanan yang penuh keajaiban dan harmoni, seperti melodi yang indah. Apakah Anda siap untuk membawa filosofi ini ke dalam hidup Anda? Perjalanan Anda adalah sebuah karya seni, dan Anda adalah senimannya. Dengan energi sebagai kuas Anda, apa yang akan Anda ciptakan hari ini? Hidup adalah perjalanan penuh misteri, keindahan, dan tantangan. Di balik setiap detik yang berlalu, ada energi yang menunggu untuk diaktifkan, dikelola, dan diselaraskan. Saat Anda mempelajari seni pengelolaan energi, Anda tidak hanya mengubah keadaan eksternal, tetapi juga merevolusi inti dari siapa Anda sebenarnya. Transformasi sejati bukanlah hasil dari peristiwa eksternal. Ia lahir dari dalam, dari hubungan Anda dengan energi yang membentuk alam semesta. Banyak dari kita hidup dengan rantai tak terlihat. Pola pikir negatif, emosi tertekan, dan ketakutan akan perubahan. Tetapi apa yang terjadi jika kita memilih untuk melepaskannya? Apa yang terjadi jika kita menyadari bahwa keterbatasan hanyalah ilusi yang diciptakan oleh pikiran kita? Energi adalah kunci untuk membebaskan diri dari keterbatasan ini. Dengan mengalirkan energi yang sehat dan selaras, Anda dapat membuka pintu menuju kemungkinan yang tak terbatas. Anda tidak lagi menjadi korban keadaan, melainkan pencipta takdir Anda sendiri. Session berikut langkah untuk melampaui batas. 1. Identifikasi pola lama. Sadari pola atau keyakinan yang membatasi Anda. 2. Gunakan energi untuk transformasi. Terapkan teknik seperti visualisasi, grounding, atau breathwork untuk membersihkan energi yang stagnan. 3. Bangun pola baru. Isi ruang yang telah dibersihkan dengan niat positif dan tindakan yang mendukung pertumbuhan Anda. Kesadaran adalah inti dari semua transformasi. Dalam setiap momen kesadaran, Anda menciptakan ruang untuk memilih respons Anda terhadap hidup. Anda tidak lagi bereaksi secara otomatis. Anda bertindak dengan tujuan. Bayangkan Anda adalah langit, dan emosi Anda adalah awan yang lewat. Saat Anda menyadari bahwa Anda bukan awan, melainkan langit itu sendiri, Anda memperoleh kebebasan. Emosi datang dan pergi, tetapi kesadaran Anda tetap utuh, tidak tergoyahkan oleh badai. Praktik untuk meningkatkan kesadaran. 1. Meditasi harian. Duduk dalam keheningan selama beberapa menit setiap hari untuk memperdalam hubungan dengan energi batin Anda. 2. Mindful living. Perhatikan momen-momen kecil, seperti rasa air saat Anda minum atau suara angin di sekitar Anda. 3. Jurnal refleksi. Tuliskan pikiran dan pengalaman Anda setiap hari untuk menggali wawasan dari dalam diri. Harmoni adalah hasil dari hidup yang selaras dengan aliran energi universal. Ketika energi Anda jernih dan selaras, Anda menemukan kedamaian bahkan di tengah kesulitan. Anda belajar bahwa kehidupan tidak selalu mudah, tetapi selalu bermakna. Harmoni bukan berarti tidak adanya tantangan, melainkan kemampuan untuk menghadapi tantangan dengan tenang. Anda menjadi seperti pohon yang kuat, tertanam kokoh di tanah, tetapi tetap lentur saat diterpa angin. Berikut langkah untuk hidup penuh harmoni. 1. Rangkul ketidaksempurnaan. Terimalah bahwa hidup tidak selalu sesuai rencana dan itu tidak apa-apa. 2. Gunakan energi sebagai pemandu. Ketika Anda menghadapi keputusan, tanyakan pada diri Anda, apakah ini terasa selaras dengan energi saya? 3. Seimbangkan memberi dan menerima. Hidup adalah tarian antara memberi dan menerima. Pastikan Anda menjaga keseimbangan ini untuk menjaga energi Anda tetap sehat. Ketika Anda mempraktikkan seni pengelolaan energi, Anda menemukan kebebasan sejati. Kebebasan dari ketakutan, kebebasan dari keterbatasan, dan kebebasan untuk menjadi diri Anda yang autentik. Dari titik ini, Anda mulai hidup dengan tujuan, sebuah tujuan yang tidak dipaksakan dari luar, tetapi yang mengalir dari kedalaman jiwa Anda. Hidup dengan tujuan bukan berarti menjalani kehidupan tanpa masalah, melainkan hidup dengan kesadaran bahwa setiap tantangan
adalah bagian dari perjalanan Anda menuju kebijaksanaan. Tujuan Anda adalah menjadi saluran bagi energi universal untuk mengalir, menciptakan keajaiban di dunia ini. Temukan apa yang membuat Anda merasa hidup dan terhubung. Gunakan energi Anda untuk menciptakan dampak positif, sekecil apapun itu. Selalu ingat bahwa perjalanan Anda adalah hadiah bagi dunia. Energi yang Anda miliki adalah alat paling kuat dalam hidup Anda. Anda memiliki kekuatan untuk menciptakan, mengubah, dan menyembuhkan. Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda akan menggunakan kekuatan itu? Apakah Anda akan memilih untuk tetap terjebak dalam pola lama, atau akan melangkah maju ke dalam kehidupan yang penuh kebebasan dan harmoni? Pilihan ada di tangan Anda, dan perjalanan Anda baru saja dimulai. Sebagaimana energi terus mengalir, demikian pula peluang untuk transformasi sejati terus hadir. Dengan setiap napas, setiap pikiran, dan setiap tindakan, Anda memiliki kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang Anda impikan. Jadi, apa yang akan Anda ciptakan hari ini? Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.